Madinah yang kecil sampai-sampai bisa menguasai Persia yang kuat. Madinah yang kecil bisa menguasai Romawi yang kuat. Ketika umat Islam berpegang teguh kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hari ini apa yang terjadi? Sebagaimana Khatib katakan tadi, Khatib akan membandingkan 3 kondisi: sebelum Nabi Muhammad datang, setelah Nabi Muhammad datang, dan hari ini lebih khusus. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika perempuan sudah dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu hari ini apa yang terjadi? 93,7% anak-anak SMP sudah melakukan mukaddimah layaknya seorang suami dengan istri. 62,7% anak SMP sudah tidak perawan lagi. 21,3% anak SMA sudah menggugurkan kandungannya. Data Komnas PA tahun 2012. Jemaah Jumat dimuliakan Allah, hari ini kita bukan hidup di tahun 2012, kita hidup di tahun 2024. Jemaah Jumat dimuliakan Allah, sejahil-jahilnya jahiliyah, sekejam-kejamnya Fir'aun, orang jahiliyah memang jahil. Ditunggunya anak lahir, ditengoknya ini laki atau perempuan. Setelah tahu ini perempuan ini laki, kalau laki selamat, kalau perempuan baru dibunuhnya. Sekejam-kejamnya Fir'aun, ditunggunya anak lahir, ini laki atau perempuan. Kalau perempuan selamat, kalau laki-laki mereka bunuh. Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sejahil-jahilnya jahiliyah, sekejam-kejamnya Fir'aun, ditunggunya baru dibunuhnya. Orang hari ini jemaah-jemaah dimuliakan Allah, belum lagi anaknya lahir, tak peduli mana yang laki, tak hirau mana yang perempuan, masih dalam rahim anaknya sudah dibunuhnya. Dulu orang terpecah belah, peperangan terjadi di mana-mana, sukuisme, fanatik, golongan yang sangat tinggi. Dan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muslim bersatu. Sehingga tadi Khatib katakan, Madinah yang kecil bisa menaklukkan Persia, Madinah yang kecil bisa menaklukkan Romawi. Hari ini apa yang terjadi jemaah Jumat dimuliakan Allah? Hampir 1/3, 2/3 penduduk dunia hari ini adalah beragama Islam. Lalu kenyataannya yang berlaku, untuk menolong saudara kita di Palestina kita tidak mampu. Untuk menahan kejahatan kebiadaban orang-orang Israel kita tidak kuasa. Lebih dari 41.000 nyawa saudara kita di Palestina mendapatkan syahidnya kembali menghadap Allah Ta'ala. Lebih dari 70.000 luka-luka, ada yang putus kakinya, ada yang hilang telinganya, ada yang tak ada lagi tangannya. Lebih dari 1 juta orang kehilangan rumah. Muslim hari ini banyak, tapi Muslim hari ini tidak punya kekuatan apa-apa. Masalahnya di mana? Karena hari ini kita mulai terpecah belah. Jemaah-jemaah dimuliakan Allah, sebutlah organisasi-organisasi besar. Kita baca saja yang di Indonesia, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bukankah kita lebih banyak persamaan dibandingkan dengan perbedaan? Bukankah kita masih sama-sama takbir Allahu Akbar? Bukankah kita masih sama-sama membaca Al-Fatihah? Bukankah kita masih sama-sama membaca ayat? Masih sama-sama kita rukuk? Masih sama-sama kita i'tidal? Masih sama-sama kita sujud? Masih kita salam kanan dan salam kiri, sama-sama berdoa kepada Allah. Paling-paling perbedaan cuma hanya sedikit saja. Ada yang kunut dan ada yang tak kunut. Paling-paling perbedaannya ada yang zikir sendiri, ada yang zikir berjamaah. Sedikit perbedaan kita, yang banyak adalah persamaan kita. Yang lucunya hari ini masalah terbesar, umat Islam heboh dengan perbedaan yang sedikit, lalu kemudian melupakan persamaan yang banyak. Sesama Muslim sibuk mencari perbedaan yang sedikit, tapi dengan orang kafir yang dicari bukannya persamaan, yang dicari bukannya perbedaan, tapi justru persamaan. Wal-'iyadu billah. Maka jemaah Jumat dimuliakan Allah, pada akhirnya kita kalau ingin negeri kita ini, negeri kita Islam kembali jaya sebagaimana dulu pernah berjaya,